Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pelajaran tema 1, subtema 1 pada pembelajaran 2 dan 5 kelas 2. Pada pembelajaran kali ini mempunyai tujuan, yaitu yang pertama dapat menyebutkan sila-sila Pancasila dan lambangnya. Kemudian yang kedua dapat memahami makna sebuah ungkapan. Kemudian yang ketiga adalah dapat memahami gerak dasar lokomotor. Masih ingat dengan lambang negara Indonesia? Ya, betul sekali. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda atau biasa disebut juga dengan Garuda Pancasila. Nah, pada Garuda Pancasila itu adalah merupakan sebuah lambang negara Indonesia. Nah, perhatikan ya, burung Garuda besar, gagah perkasa. Nah, perhatikan pada perisainya. Nah, pada perisainya tersebut memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Ada 5 simbol di situ. Ibu yakin kamu masih ingat ya? Sudah dipelajari kemarin di kelas 1. Dan Pancasila adalah merupakan dasar negara kita. Pancasila dan lambangnya. Masih ingat ya? Setiap sila pada Pancasila memiliki simbol. Nah, dari yang pertama yang berbunyi, butir yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Kemudian yang kedua, yang bersimbol rantai adalah bunyi butirnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, simbolnya adalah pohon beringin. Bunyi butir sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, simbolnya adalah kepala banteng. Yang butir sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, sila yang terakhir adalah mempunyai simbol padi dan kapas. Bunyi dari butir sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima simbol-simbol Pancasila ini tentu saja mempunyai maksud dan tujuannya. Tadi sudah disampaikan bahwa pada Pancasila yang merupakan sebagai dasar negara kita itu mempunyai maksud dan tujuan. Pada setiap pasal dari Pancasila ada pengamalan atau perilaku-perilaku yang harus kita lakukan sesuai dalam sila-sila dalam Pancasila tersebut. Ini Bu Guru kasih contoh pengamalan sila pertama pada Pancasila. Masih ingat ya bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Maksud dari ketuhanan yang Maha Esa ini adalah seluruh bangsa Indonesia wajib mempunyai agama. Nah, di negara Indonesia kita diperkenankan atau pemerintah mensahkan pada negara Indonesia ada 6 agama. Yang pertama adalah Islam. Nah, kita sebagai seorang Muslim ya. Nah, seorang Muslim atau Islam mereka beribadah di masjid. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah merupakan agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Mereka beribadahnya di gereja. Kemudian yang keempat adalah agama Hindu. Nah, agama Hindu mereka beribadahnya di pura. Kemudian yang kelima adalah agama Buddha. Mereka beribadahnya di vihara. Dan yang terakhir yang diizinkan oleh pemerintah itu adalah agama Konghucu. Mereka beribadahnya di kelenteng. Nah, seperti ini ya. Ini adalah merupakan contoh pengamalan sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang ungkapan. Nah, kita berdiskusi. Kita lihat tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut. Di sini ada percakapan antara Udin dan Mutiara. Nah, kata Udin, buku kakak banyak sekali. Kemudian Mutiara menjawab, kakak memang senang membaca buku.
Kemudian Udin menjawab kembali, "Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku." Kemudian Mutiara menjawab, "Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan." Kemudian Udin berkata, "Ceritanya tentang apa, Kak?" Mutiara menjawab, "Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati, meskipun sudah terkenal." Kemudian kata Udin, "Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak?" "Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak?" Kata Mutiara. "Sama-sama, Dik." Nah, dalam percakapan antara Udin dan Mutiara, kamu bisa menemukan kata-kata ungkapan nggak di situ? Ada ya? Nah, pintar sekali. Ada kutu buku. Kemudian ada apa lagi? Bintang lapangan. Kemudian rendah hati. Oke, pintar sekali ya. Ada satu lagi apa? Besar kepala. Nah, dari keempat jenis kata tersebut adalah merupakan sebuah ungkapan. Dari kata-kata ungkapan yang tadi dibacakan, kamu tahu arti dari ungkapan tersebut? Iya, kutu buku itu artinya suka membaca. Bukan berarti bukunya berkutu ya. Kutu buku artinya suka membaca. Karena saking sukanya membaca, jadi diberikan ungkapan kutu buku. Kemudian yang kedua, bintang lapangan. Bintang lapangan itu adalah pemain andalan. Nah, pemain andalan itu biasanya pemain yang jago bermain di lapangan ya. Nah, itu biasanya dikatakan atau disebut bintang lapangan. Kemudian yang ketiga adalah rendah hati. Nah, rendah hati, untuk ungkapan rendah hati ini artinya tidak sombong. Satu lagi, besar kepala. Nah, kalau besar kepala ini kebalikannya dari rendah hati, yaitu artinya sombong. Nah, bisa dipahami ya keempat arti dari ungkapan ini. Seseorang yang menjadi bintang lapangan sepak bola pasti rajin berlatih dan bermain. Nah, berlatih dan bermain juga membuat badan sehat. Nah, ketika kita akan melakukan sebuah gerakan atau sebuah olahraga, kita harus melakukan gerakan-gerakan. Nah, di sini coba kita perhatikan ya, peragakan gerakan berikut di bawah, yaitu pertama adalah sikap berjalan. Ketika berjalan, perhatikan ya, ketika kita akan berjalan, badan harus ditegakkan, tidak membungkuk ke belakang atau ke depan. Badannya tegak, pandangannya lurus ke depan, dan tangan, kaki diayun secara bergantian. Itu adalah merupakan sikap berjalan yang benar. Kemudian, yang kedua adalah berjalan ke depan. Nah, berjalan ada beberapa macam ya. Berjalan ke depan adalah pandangan lurus ke depan, mengarah ke depan, tangan dan kaki diayun secara bergantian. Kemudian ada lagi gerakannya berjalan ke belakang. Nah, berjalan ke belakang itu bisa disebut juga mundur ya. Nah, berjalan ke belakang itu. Posisi badan tetap tegak dan tangan dan kaki diayun secara bergantian. Kemudian ada berjalan ke samping. Nah, berjalan ke samping, posisinya adalah badan tegak, tangan berada di samping badan, dan kaki kanan serta kaki kiri bergerak atau berjalan ke arah samping secara bergantian. Nah, yang kanan dulu, kemudian yang kiri disusul kalau berkesamping ya. Kemudian untuk contoh-contoh gerakan yang tadi itu dikatakan sebagai gerakan lokomotor atau gerak dasar lokomotor. Masih ingat ya? Gerak dasar lokomotor itu adalah gerak dasar berpindah tempat, bergerak dengan cara berpindah tempat. Nah, ini untuk gerak dasar lokomotor juga ada gerakan yang menirukan binatang. Nah, seperti melompat itu ya, cara menirukan lompatan binatang. Nah, binatang di sini yang dicontohkan adalah kelinci. Kita bisa menirukan gerakan kelinci melakukan gerak lokomotor meloncat. Nah, kamu boleh melakukan gerakan
binatang yang ada di sekitarmu. Ada ayam, ada yang lain. Silakan kamu praktekkan agar kamu tetap sehat, selalu bergerak agar badannya sehat. Pada pembelajaran 2 dan 5 hari ini, Bu Guru cukupkan sampai di sini. Semoga Ananda semua bisa memahaminya dengan sempurna dan pembelajaran ini bisa bermanfaat. Seperti biasa, ada tugas pada pembelajaran kali ini, yaitu silakan Ananda mengerjakan buku LKS tema 1, halaman 9, pada penilaian 2. Diisi dengan seksama dan ditulis dengan rapi. Nah, nanti hasilnya silakan difoto dan dikirimkan melalui nomor WA Bu Guru. Bu Guru akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.